Pada saat kalian membeli botol minuman atau gelas minuman dari plastik atau tempat makanan yang terbuat dari plastik ya untuk bekal, pernah kalian lihat tanda seperti ini atau tidak? Kalau pernah, tahu nggak artinya? Oke, kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Akan saya jelaskan sedikit tentang tanda-tanda kemasan pada plastik. Oke, yang pertama ada polyethylene terephthalate ya. Bahan ini biasanya juga kan untuk pembuatan botol soft drink, botol air sekali pakai dan tempat kosmetik. Dibuat dari bahan yang disebut antimoni trioksida, itu senyawa kimia yang sangat berbahaya buat kesehatan manusia ya. Makanya pada saat pembuatannya itu mereka sangat berhati-hati atau pada saat proses daur ulangnya. Buat teman-teman yang menggunakan plastik dengan kode angka tersebut, harus waspada ya, karena diperuntukkan hanya untuk pemakaian sekali pakai saja ya. Jangan buat menyimpan air panas ya, karena dapat melelehkan lapisan polimer pada botol tersebut yang mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Itu sangat berbahaya buat manusia ya. Di pemakaian lama itu dapat menimbulkan atau mempercepat pertumbuhan bakteri yang apabila terkena kulit itu bisa jadi iritasi kulit dan sangat jelek untuk saluran pernapasan. Buat perempuan akan menimbulkan masalah pada saat menstruasi. Bisa juga dapat menimbulkan keguguran. Dan buat ibu-ibu hamil itu dapat memperlambat pertumbuhan anak sampai 12 bulan pada saat lahir. Kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene. Dia biasanya digunakan dalam pembuatan tas belanja, botol susu, botol jus, dan tempat deterjen ya. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa kimia antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Oke, yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride ya, yang biasa digunakan dalam pembuatan selang, pembungkus kabel, frame jendela, kantong darah, plastik pembungkus atau cling wrap, dan botol-botol lainnya. Yang jelas bukan botol minuman ya. Bahan ini tidak disarankan untuk pembungkus makanan ya, karena dapat berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan ya. Dengan kode angka 3 di kode recycle disebutkan harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan. Nah, sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan lain yang tidak mengandung bahan pelembut tersebut seperti plastik atau polietilen. Mungkin mencoba dengan bahan alami, kembali ke masa lalu ya, menggunakan daun pisang atau daun pohon jati itu mungkin lebih baik buat kesehatan kita, karena makanan akan terjaga aromanya dan lebih alami tentunya. Oke, selanjutnya ada LDPE atau Low Density Polyethylene ya, sering digunakan dalam pembuatan pembungkus makanan atau plastik food wrap dan botol-botol yang lunak ya. Sifat mekanis LDPE adalah kuat dan tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Pada suhu 60 derajat sangat resisten terhadap senyawa kimia, daya proteksi terhadap uap air golongan baik, akan tetapi kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tapi tetap kuat dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia. Barang-barang LDPE ini sulit dihancurkan tapi baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi. Selanjutnya ada PP atau polypropylene ya, tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya. Adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik ya, terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, dan terpenting adalah botol minum untuk bayi. Karakteristiknya itu biasa botol transparan, tidak jernih atau berawan. Polypropylene ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilap. Jadi kode angka 5 itu yang terbaik untuk penyimpan makanan ya. Kemudian ada PS atau polystyrene ya, tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya. Ditemukan pada tahun 1839 oleh Edward Siemens, seorang apoteker dari Jerman, secara tidak sengaja. PS biasanya dipakai sebagai bahan tempat makanan atau styrofoam ya, tempat minum sekali pakai untuk membuat CD, kotak video, alat dapur, dan alat-alat lainnya yang dari plastik ya. Dari tempat dulu juga pakai itu. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stirin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan langsung ya.
Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita, yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem saraf, juga memicu terjadinya kanker, mengganggu sistem hormonal. Juga karena bahan yang sudah berulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Ini jadi jelek ya, nggak bagus lah, tidak disarankan. Bahan ini dapat dikenali dengan kode angka 6, namun bila tidak terdapat kode angka tersebut pada kemasan plastik, bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar ya. Asapnya itu akan mengeluarkan warna kuning ya, kuning jingga. Nah, itu kode angka 6. Itu sangat berbahaya. Jadi sangat disarankan untuk membuat tempat makan dan minuman ya. Ini yang berbahaya lagi dari yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, yang terakhir ada PC atau polikarbonat ya. Dapat digunakan pada pembuatan botol minuman bayi dan botol pendingin air. Ya, kodenya dengan angka 7 ini mengandung bisphenol, itu bahan kimia yang bisa larut ya, yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan kromosom. Ini sangat berbahaya banget buat kesehatan kita ya. Dari sekian bahan yang sudah saya sebutkan tadi, ada 7 kalau nggak salah. Tuh, saya sih menyarankan buat teman-teman yang mau pakai tempat minum atau tempat makanan dari plastik, saya sarankan untuk cari yang ada kode nomor 5-nya ya, atau PP ya. Polipropilen itu yang saya rasa paling aman ya, dibanding dengan ketujuh bahan yang saya sebutkan tadi. Atau kembali ke alami lagi menggunakan daun, itu lebih sehat lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya, menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sukses selalu dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya ya. Tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.